Karena sekarang sudah mau ganti jam pelajaran. Yang gak siap tugasnya harus dikumpul ya. Ayo di sini kumpulin, cepet. Jam bapak udah mau habis nih. Bapak nanti gak enak kalau makan jamnya Pak Malkan. Habis ini jamnya Pak Malkan kan mau ada praktek ya sama Pak Malkan, atau cuman belajar di kelas aja? Mau belajar praktek, Pak. Tuh kan mau praktek. Ayo cepet kumpulin. Habis ini nanti langsung ganti baju olahraga ya. Ayo cepet. Ya, Pak Indra. Ini apa tugas saya? Tugas saya yang ini ya Pak, di atasnya Rahmat. Ya ayo cepetan, bentar lagi udah mau bel ini soalnya. Tuh kan udah bunyi belnya. Ayo cepet gercep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar ya Pak Malkan, ini udah mau selesai kok saya. Tinggal ngumpulin ini aja, nanti geser. Ya, Pak Indra, santai aja. Nah udah nih Pak Malkan, makasih ya Pak. Kalau gitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak, sama-sama. Oke, karena hari ini praktek senam lantai, kalian ganti baju dulu ya di WC. Ada gak di sini yang gak bawa baju olahraga? Ada gak? Siapa? Yang ada? Yang gak ada, angkat tangannya, ayo ngaku. Aduh, perasaan tadi pagi aku udah masukin ke dalam tas deh. Kenapa sekarang malah nggak ada ya? Kalau Pak Malkan tahu aku nggak bawa baju, bisa-bisa aku nggak dibolehin ikut praktek lagi nih. Aduh, gimana ya ini? Haha anjay, gue lupa lagi. Kalau hari ini mau ada praktek, mana itu baju olahraga belum gua cuci lagi. Masih di dalam baskom. Biarin lah, namanya manusia, wajar dong kalau sampai gua lupa. Pak, saya Pak. Ya Rahmat, ada apa? Kamu gak bawa baju olahraganya ya hari ini? Ya Pak, saya gak bawa, tapi saya boleh minjem baju teman saya dulu nggak Pak di sebelah? Soalnya dia kan belum olahraga Pak. Bolehlah bajunya saya pinjam dulu. Saya izin ke sana dulu ya Pak sebentar. Enak aja. Gak boleh. Pokoknya kalau kamu gak bawa baju olahraga, kamu gak boleh ikut jam pelajaran saya. Nilai praktek kamu kosong di rapot nanti. Tapi Pak, Gak ada tapi. Syukurin, kalau kamu gak diginiin, kamu nanti gak akan belajar gimana caranya menjadi orang-orang bertanggung jawab. Paham? Kayak begini ini kan demi kebaikan kamu juga, supaya di masa depan nanti kamu menjadi orang yang disiplin dan lebih teliti lagi dalam kedepannya. Ngerti? ya Pak, saya ngerti. Maafin saya Pak, karena udah teledor gak bawa baju. Ya gak apa-apa, secara pribadi kamu saya maafin, tapi secara nilai kamu tetap akan kosong nilainya ya. Ya Pak. Anu Pak Malkan, permisi. Ya, ada apa Citra? Pak Malkan, saya juga gak bawa baju olahraga nih Pak. Padahal kemarin malam itu udah siapin baju di atas meja Pak. Tapi karena tadi saya buru-buru, saya jadi gak sempet deh masukin bajunya ke dalam tas. Gimana dong ini Pak Malkan? Cep. Udah ya Citra, jangan nangis lagi. Kamu punya teman nggak di kelas sebelah? Kalau kamu punya teman, pinjam dulu aja ya sama teman kamu di sana. Bilang aja sama dia, Pak Malkan yang nyuruh ya. Beneran nih Pak, nggak apa-apa. Aku ada teman sih di kelas sebelah. Kalau Bapak emang ngebolehin, Citra bakalan ambil sekarang juga. Hehe. Ya, Bapak bolehin, tenang aja. Udah ambil sana, jangan lupa ya izin sama guru yang lagi ngajar. Bilang aja Pak Malkan yang nyuruh minjem baju sama teman-teman kamu. Makasih banyak ya Pak, udah ngasih Citra keringanan. Ya udah kalau gitu Citra ambil dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh Citra, kamu kok kalau nangis jadi tambah imut sih, cantik rasanya. Bapak nggak tahan deh sama keimutan kamu itu. Rasanya Bapak pengen melayang-layang terbang ke angkasa. Andai aja kamu ini jadi istri Bapak pasti seneng banget istri kayak kamu. Loh Pak, Bapak ini gimana sih? Kok si Citra dibolehin minjem, sedangkan saya malah nggak boleh? Bapak kalau jadi guru yang adil dong Pak. Jangan tebang pilih kayak gitu sama murid-muridnya. Bapak ini nggak mencerminkan keadilan, tahu nggak? Jangan mentang-mentang Citra cewek ya terus Bapak kasih kelonggaran. Rahmat, kamu kalau punya mulut dijaga ya. Jangan seenaknya aja kalau ngomong kayak gitu sama saya. Saya ini guru kamu loh. Kamu harus hormat sama saya. Kalau gurunya aja nggak hormat sama murid, gimana muridnya mau hormat sama guru? Ingat ya Pak, hormat menghormati itu nggak kenal umur. Kalau Bapak mau dihormati, maka Bapak harus menghormati. Ini bukan masalah siapa yang tua, siapa yang muda, bukan pula masalah siapa yang guru atau siapa pula yang muridnya. Tapi ini masalah keadilan Pak. Ini soal keadilan. Bapak gak dibenarkan tebang pilih kayak gitu sama murid-muridnya. Saya itu gak tebang pilih ya Rahmat. Kamu itu gak saya bolehin karena kamu itu lupa. Beda lagi sama Citra yang dia itu gak sempat masukin bajunya ke dalam tas. Udahlah, kamu gak usah banyak ngomong lagi. Pokoknya ini keputusan saya. Kalau kamu gak terima, kamu pindah aja dari sekolah ini, paham? Cih, gak adil Bapak. Sana keluar, sana.
Gimana ya Pak, kayak yang saya ini? Bagus, 90 buat kamu. Oke, karena sedang giliran cewek-ceweknya yang mau praktek senam lantai, sekarang kalian yang laki-laki keluar ya dari gor olahraga ini. Demi menjaga kenyamanan dan keamanan serta menjaga kesucian dan kemuliaan, kalian bapak larang ngeliatin yang cewek-ceweknya praktek. Paham? Apalah bapak ini? Gak adil Pak. Adil. Bapak jangan makan sendiri dong Pak. Kita juga mau. Bagi-bagi Pak, bagi-bagi, jangan naruh. Ya sana pergi. Kalian ini pikirannya jorok aja jadi orang. Sana. Oke, karena anak laki-lakinya udah pergi, sekarang langsung kita mulai aja ya pengambilan praktek senam lantainya. Citra, Ayu, Kiranti, ayo nak, coba praktekkan posisi kayang. Perhatikan posisi tumpuan tangannya, jangan sampai salah, biar nanti gak cedera. Iya Pak, kalau nggak salah urutannya itu ngadep belakang dulu ya Pak. Terus punggung pelan-pelan melengkung ke belakang sambil tangan menjadi tumpuan. Gitu kan kalau nggak salah. Citra, ayo mulai. Mau nunggu apa lagi kamu ini? Ayo mulai. Iya Pak, ini mau mulai kok. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, lumayan dapat video gratis. Daripada capek-capek scroll habisin paket, mending manfaatin aja deh sumber daya yang ada. Ayo Citra, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu pasti bisa Citra. Kamu pasti bisa. Ayo semangat. Jangan takut. Ingat step by stepnya tadi. Badan balik ke belakang dan pelan-pelan nanti bungkuk. Terus tangannya perlahan-lahan turun deh jadi tumpuan. Bismillah. Aku pasti bisa. Yap. Pak, gimana Pak? Udah benar belum ini kayangnya? Bagus Citra, bagus, sempurna. Pertahankan posisinya dulu. Bapak mau ambil videonya buat laporan. Tahan bentar dulu ya. Sabar, 1 menit saja. Apa? 1 menit Pak? Aduh berat Pak, aku udah gak kuat lagi nih. Sabar dikit lagi. Cair besar. Sabar ya Citra, 10 detik lagi. Ayo kita hitung sama-sama. 10, 9, 8, 7. Pak, udah gak kuat Pak. Sabar dikit lagi Citra. 6, 5, 4. Pak, udah gak kuat Pak. Ya bentar, 3 detik lagi kok ini. 3, 2, 1, turun. Capeknya. Bagus Citra, itu tadi yang dinamakan dengan endurance alias daya tahan ketahanan. Jadi khusus untuk yang putri kali ini, kita gak hanya mempraktekkan kayang saja, melainkan endurance dan daya ketahanan tubuh. Kalau laki-laki memang udah gak usah ditanya lagi endurance-nya. Maka bapak khususin aja buat cewek-cewek. Ayo siapa lagi berikutnya? Saya Pak, habis Fitra. Oh ya Andini, ayo lumayan juga nih kalau Andini. Ya ayo Andini langsung dipraktekkan aja kayak kayaknya. Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Pak, nilai kayang aku? Aduh Andini, bapak kan nyuruhnya itu kayang. Kenapa malah kamu cosplay kayak gitu? Andini, udahlah gak apa-apa. Bapak kasih kamu nilai KKM aja ya, 75. Ya kok cuma segitu sih Pak? Pak ulang dong Pak please. Masa nilainya cuma 75, kecil banget Pak. Pas sama KKM orang tadi Citra bagus, sama aku cuma 75 Pak. Ulang ya Pak, ulang ya. Gak bisa dong. Kalau nanti kamu ngulang waktunya gak cukup lagi buat yang lainnya. Udah ya, gak usah diulang, gak apa-apa. Kali ini nilainya kecil cuma KKM. Next minggu depan kamu balas dalam praktek yang berikutnya ya. Ayo berikutnya. Ya Pak, ya udah deh kalau emang itu keputusan Bapak. 30 menit kemudian. Oke, selesai untuk praktek yang hari ini. Kita sudah sampai di sini ya. Jangan lupa pulang sekolah. Nanti kita masih ada praktek renang. Bapak tunggu sampai jam 1. Setelah itu berangkat ya ke kolam renang. Asik, ke kolam renang nih. Paham Pak. Ingat, jangan ada yang ketinggalan, jangan ada yang berbuat onar ya saat di kolam renang nanti. Semuanya harus tertib, jangan aneh-aneh. Keselamatan diutamakan. Paham? Paham Pak. Siap. Oh ya, sama satu lagi. Hampir aja Bapak lupa. Yang lagi haid, yang lagi dapat, ingat ya, kalian tetap Bapak izinkan ikut ke kolam renang, tapi gak Bapak bolehin untuk sampai berenang di dalam kolam. Ingat itu, jangan sampai nyebur ke kolam. Apapun yang kalian lakuin nanti, ingat untuk selalu menjaga nama baik sekolah. Iya Pak. Aduh, aku kan gak bisa berenang. Kira-kira gimana ya nanti waktu pengambilan nilainya? Loh, kamu gak bisa berenang toh Cit? Aku kira kamu tadi excited karena kamu pandai berenang. Enggak Din, aku tadi excited cuma sama main airnya aja, bukan untuk praktek berenangnya.
Kalau soal praktek berenang mah aku gak bisa, Din. Walah, tak kirain emang kamu jago berenang. Ternyata cuma karena pingin main airnya doang. Gak salah sih, namanya juga anak cewek, Cit. Aku juga gitu kok, pengennya main airnya aja. Berarti kamu gak bisa berenang juga, Din? Enggak dong. Asik, ada temennya. Udah lengkap ini semuanya. Gak ada yang ketinggalan. Gak ada yang belum datang. Udah datang semua teman-teman kalian. Sudah, Pak, udah lengkap nih semuanya. Gak ada yang ketinggalan. Ayo Pak, kita gas langsung ke kolam renangnya. Kami udah gak sabar nih pingin berenang-berenang. Sabar dong, sabar. Oke, kalau memang gak ada yang ketinggalan, 2, 3 ikan cucur meluncur. Asik. Ih, seger banget ya ini airnya. Dingin. Ya Citra, dingin banget ini airnya. Mungkin karena badan kita belum adaptasi. Kita kan baru aja masuk ke dalam kolam renang ini. Nanti kalau udah 15 atau 30 menit, palingan juga kita udah gak kedinginan lagi. Masa iya sih kayak gitu, Din? Tapi masuk akal juga sih. Suhu badan kita kan belum beradaptasi ya. Nanti kalau udah adaptasi paling kita gak kedinginan lagi. Ayo anak-anak, siapa yang gak bisa berenang merapat ke sini. Ke Bapak, Citra, Andini, kalian bisa berenang gak? Kalau gak bisa, sini deket-deket sama Bapak. Nanti Bapak ajarin kalian sampai bisa. Mumpung masih ada waktu sebelum pengambilan nilai. Iya nih Pak, aku sama Andini sama sekali gak bisa berenang. Aku juga Pak, gak bisa berenang. Di Najong, Rahmat lagi. Siapa juga sih yang mau latihan kamu renang? Aku itu ngomong kayak tadi, khusus aja buat ngelatihin anak-anak cewek, bukan malah anak-anak laki-laki kayak kamu. Hah, dasar nyusahin. Loh, kamu nggak bisa renang, Tomat. Ya udah, habis Citra sama Andini, ya nanti Bapak ajarin. Ayo Citra, mana sini tangan kamu? Pegang tangan Bapak yang erat-erat ya, supaya kamu nggak tenggelam. Terus kakinya kamu gerak-gerakin deh supaya bisa ngambang. Kayak gini ya Pak. Ya, genggam yang erat-erat ya tangan Bapak. Jangan sampai lepas pokoknya. Pelan-pelan. Bagus. Ayo terus maju. Dikit. Oke, udah mulai baik nih gerakannya. Ayo Citra, semangat. Kamu pasti bisa. Aduh Citra. Hah? Mereka berpelukan. Maaf Pak, maaf. Citra gak sengaja. Maafin Citra ya Pak. Citra minta maaf. Ya gak apa-apa, namanya juga masih belajar. Maklumlah kejadian seperti ini pasti bakalan terjadi. Oke, sekarang karena gerakan kamu sudah fasih, kita masuk ke tahap latihan ya, yang kedua, yaitu tentang konsep belajar ngambang. Nanti Bapak bakalan pegang perut kamu supaya kamu tetap bisa ngambang. Sedangkan kamu tetap terus menendang-nendang airnya dan pelan-pelan bergerak maju, paham? Ini beneran harus dipegang ya Pak supaya ngambang. Emangnya gak ada cara lain gitu Pak selain itu? Gak ada Citra. Emang udah kayak gitu langkah-langkah latihannya. Gak apa-apa kan? Perut kamu Bapak pegang. Tenang, Bapak gak akan ngapa-ngapain kamu kok. Ini kan sudah tugas Bapak buat ngajarin murid renang supaya kamu bisa dapat nilai yang bagus saat nanti pengambilan nilai. Udah, gak usah banyak mikir. Kita langsung mulai aja ya latihan yang keduanya. Ayo sini, luruskan badanmu, posisikan badan seperti sikap meluncur, biar nanti Bapak yang pegang perut kamu. Iya Pak. Hehehe, cair. Inilah salah satu tujuan aku menjadi guru penjas, supaya ada mood boosternya setiap tahun. Naik ke atas dikit gak apa-apa kali ya. Hahaha. Tahu Pak, tangannya Pak, tangan Bapak kelewatan. Kelewatan ya? Mama Citra, Bapak gak sengaja. Ayo fokus sama gerakan ngambangnya ya. Jangan fokus sama tangan Bapak. Pelan-pelan gerakannya, maju, sip. Udah cukup bisa nih kalau Bapak tinggal. Sekarang untuk melancarkan gerakannya, kamu latihan sendiri aja di tempat lain ya. Bapak mau lanjutin ngajarin Andini dulu sampai bisa. Iya Pak, makasih banyak ya Pak. Andini, ayo sini sekarang. Nah, udah giliran kamu buat latihan renang. Ya Pak, aku segera ke sana. Kayak gini ya Pak gerakannya. Kaki aku udah bener belum Pak? Nendang-nendang kayak gini. Udah sayang, udah bener kok. Itu gerakannya. Maaf Andini, maksud Bapak tadi nak, bukan sayang. Tapi kalau dijadiin sayang beneran juga gak apa-apa sih. Bapak bisa aja. Udah nyampe nih Pak sekarang. Masuk tahap yang kedua ya gerakannya. Kalau gak salah gerakan tahap untuk tetap ngambang kan Pak? Iya sayang Bapak, bener. Kan salah lagi, Bapak pegang yang anunya. Anu apa Pak? Maksud Bapak perutnya apa lagi kan? Emangnya yang kamu dipegang selain perut?
Perut itu kan titik tengah keseimbangan. Jadi emang di situ harus dipegangnya. Dini, kita mulai aja latihannya ya. Habis ini Bapak juga mau ngajarin anak-anak yang lain buat berenang. Iya Pak, ayo langsung aja kita mulai gerakannya ya Pak. Karena waktunya sudah mau mepet, yang belum bisa belajar renang silakan belajar renang sendirian ya. Bapak kasih waktu 20 menit untuk latihan belajar renangnya. Habis itu nanti kita langsung penilaian praktek renangnya yang masing-masing. Tapi Pak, aku dari tadi udah nungguin Bapak loh Pak. Masa aku nggak diajarin renang juga sih kayak Citra sama Andini? Aduh, maaf Rahmat, bukannya Bapak gak mau ngajarin kamu renang, tapi masalahnya badan Bapak capek banget ini. Stamina Bapak juga sudah habis. Bapak capek, Bapak lelah, Bapak mau istirahat dulu ya sebentar. Bapak nggak bisa ngajarin kamu untuk renang. Lagian kamu juga kan laki-laki, jangan manja dong. Minta diajarin terus. Udah sana minta ajarin temennya. Malu kali kalau kamu mau dibandingin sama cewek, iya kan? Udah sana minta tolong temanmu aja. Bapak capek nih, pengen istirahat dulu. Aduh capek, walaupun capek tapi seru juga ya renang-renang di kolam tadi. Ya walaupun belum seberapa jago, seenggaknya kita udah bisa belajar renang dikit-dikit ya. Nah, dengerin omongan Bapak ya semuanya. Sekarang karena praktek renangnya sudah selesai, habis ini kalian langsung pulang ya ke rumah masing-masing. Jangan ada yang singgah-singgah kemana-mana, ke tempat lain. Pokoknya habis ini langsung pulang ke rumah masing-masing ya. Ingat, jangan bikin orang tua kalian khawatir dengan keluyuran yang gak jelas di sore hari. Paham? Paham Pak. Ya udah yuk Cit, kita ambil motor dulu di garasi. Aku udah capek banget ini, pengen istirahat. Ayo, aku juga capek nih, pengen langsung rebahan. Mana mukanya lengket banget lagi, kena air kaporit. Susah mau digerakin. Untung aja udah sampai duluan tadi. Dengan begitu aku jadi nggak bisa ngotak-ngatik motor mereka supaya nggak bisa hidup. Tinggal nunggu mereka minta tolong aja. Habis itu tinggal disergap deh. Aduh, kenapa nggak mau hidup sih ini motornya? Perasaan tadi siang nggak ada apa-apa deh. Mau hidup, kenapa tiba-tiba jadi begini ini motornya? Ayo dong hidup, ayo dong hidup. Motor kamu nggak bisa hidup Cit. Kok sama ya? Motor aku juga nggak bisa hidup di tiba-tiba. Loh kok masih ada di sini? Udah jam berapa ini? Udah mau maghrib loh ini. Ayo cepetan pulang. Ngapain juga kalian masih di parkiran ini? Kalian ini perempuan tahu nggak? Bahaya kalau pulang malam-malam. Ayo cepetan pulang. Gimana kami mau pulang Pak? Orang motornya aja mati, gak mau hidup. Iya nih Pak, motornya nggak mau hidup ini dari tadi. Tolongin kami dong Pak, tolong. Lah, bukannya tadi siang kalian ini sekolah aman-aman aja? Kenapa tiba-tiba sore ini malah nggak mau hidup? Gak tahu Pak, kami juga nggak tahu. Tolongin dong Pak. Coba periksa apanya. Yang ini nih yang rusak. Ya Pak, coba periksa dong Pak. Ya, bentar ya. Coba Bapak periksa dulu. Waduh, kayaknya ada yang sengaja ngisengin kalian nih. Ini buktinya busi motornya udah gak ada, udah dicabut. Kalau kayak gini nih caranya sih, mau diengkel 10 tahun juga gak bakalan hidup motornya. Ih, sial. Siapa sih yang ngisengin motor kita ini? Semoga aja hidupnya hancur kena musibah. Matanya jadi buta biar gak bisa lihat busi lagi. Amin, mampus kau, udah kami doain supaya buta. Lagian punya tangan, punya mata, iseng amat sih jadi orang. Jalin motor orang. Kalau iri pengen punya motor kayak kita, ya kerja. Bukan malah jadi kayak gini nyusahin orang. Iya, jahil banget. Terus sekarang ini gimana ya Pak solusinya? Buset, Citra sama Andi nih kalau marah serem juga ya. Gini aja, Bapak ada busi di motor sih di rumah. Karena jaraknya juga agak terlalu jauh sama sekolahan. Gimana kalau kalian bantuin Bapak buat ambilin alat-alatnya? Alatnya kan banyak tuh. Ada ukuran tertentu buat buka bautnya. Ada kunci tertentu buat buka businya. Ya intinya macam-macam deh alatnya. Ayo temenin Bapak dulu ambil alatnya ya. Bonceng 3 nih Pak, nggak apa-apa. Bapak milih salah satu aja dari kami, ya kan? Emangnya salah satu dari kalian mau ditinggal di sini sendirian, seorang diri? Ini udah mau malam loh cuacanya. Nanti kalau ada sesuatu gimana? Kalau kalian kesambet setan terus kesurupan gimana? Bapak juga kan yang repot. Ya Bapak sih yang nggak masalah. Kalau salah satu dari kalian mau nunggu sini, biar motor Bapak juga ringan, gak kelebihan muatan. Jangan deh Pak. Kita ikut.
Sebelum Bapak mengambil alat-alatnya, kalian duduk dulu ya di rumah Bapak. Bapak mau ke dapur dulu, buatin kalian minum. Kalian pasti haus kan, habis belajar renang tadi? Heh, iya Pak, Bapak tahu aja kalau kita lagi haus. Maaf ya Pak jadi merepotkan. Enggak kok, enggak apa-apa. Bapak justru malah seneng ada yang bertamu ke rumah Bapak. Habis, udah lama banget nih, nggak ada yang main ke sini. Sepi, Bapak kesepian, nggak ada teman. Makanya biar gak sepi cepetan nikah dong Pak. Bapak kan udah lama nih menjomblo. Usia Bapak juga udah mateng. Mau tunggu apa lagi emangnya Pak? Ayo Pak cepetan nikah. Biar gak sepi lagi, ada teman hidup yang ngelonin. Ah, kamu ini bisa aja. Masalah ngelon mengelon mah nggak harus nikah juga kali. Ya sudah, kalau gitu Bapak tinggal dulu ya ke dapur. Nanti kalau kelamaan ngobrol sama kalian nggak kebuat-kebuat lagi minumannya. Ya Pak, maaf merepotin. Akhirnya sudah, tinggal masukin obat biusnya. Hehe, maaf ya Citra, Andini, maafin Bapak. Bapak melakukan ini karena Bapak tergila-gila sama kalian. Kalian sih, siapa suruh punya wajah cantik dan perfect kayak gitu? Kan, Bapak jadi hilaf sama kalian. Nah, maaf menunggu lama ya semuanya. Ini dia minumannya. Ada cuma air putih aja, maaf ya. Ya Pak, nggak apa-apa. Jadi kita minum ya Pak air putihnya. Silakan diminum aja Citra. Ini diminum. Silakan diminum. Gluk 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 gluk. Ah, segar. Aduh, kepalaku. Kenapa tiba-tiba kepalaku jadi pusing begini ya? Citra, kamu kenapa Cit? Ngantuk, aduh. Udah, kalau ngantuk jangan ditahan-tahan Din. Tidur aja tidur. Karena ada Bapak yang bisa ngejagain kalian. Ayo tidur, jangan sungkan. Pak Malkan. Citra, Andini. Hahaha. Siapa? Gak ada respon. Obat biusnya sudah bekerja, tinggal geret aja mereka ke dalam ruangan. Aku di mana ini? Apa yang baru aja terjadi? Andini, Pak Malkan? Hah? Pak Malkan? Kenapa ada Pak Malkan di tengah-tengah kami? Jangan-jangan Din bangun Din, bangun. Kita harus kabur dari sini Din. Citra, ada apa Cit? Pak Malkan? Hah? Ada apa ini Cit? Apa yang sebenarnya terjadi sama kita? Jangan-jangan kita Pak Malkan? Masa depan kita Cit, masa depan kita. Ya Din, aku tahu kok apa yang sedang kamu pikirkan. Tenang aja Din, tenang. Apapun yang terjadi kita harus segera kabur dulu dari sini. Ayo Din, cepatan kita keluar. Kita kabur. Wah, mau kabur kemana emangnya kalian sayang? Emangnya kalian bisa kabur dari rumah Bapak ini, hah? Ya gak bisa lah, jelas. Karena udah sejauh ini Bapak gak akan membiarkan kalian pergi. Kalian itu akan Bapak sekap seumur hidup. Dan akan Bapak jadikan sebagai teman hidup Bapak, permaisuri Bapak. Citra, gimana dong ini? Aku takut. Aku takut Citra. Tenang Din, tenang. Kita pasti bisa kabur dari rumah ini kok. Ada apa ini? Ada apa dengan mataku? Ada apa? Tiba-tiba aku jadi gak bisa melihat. Gelap, aku gak bisa melihat. Citra, ini ada apa ini nak? Bapak gak bisa melihat nak. Semuanya tiba-tiba gelap. Bapak buta. Bapak buta. Tolong Bapak nak. Tolong Bapak, anterin Bapak ke rumah sakit. Citra, apa bener matanya Bapak Malkan buta? Gak bisa melihat? Aku juga gak tahu Din. Aku juga gak tahu ini berapa Pak jari Citra. 5 bukan? Jadi kamu ada 5 kan? Din, kayaknya bener-bener deh Din, mata Bapak Malkan ini buta. Tapi kenapa bisa tiba-tiba jadi buta ya? Apa jangan-jangan ini ada hubungannya lagi Din dengan doa kita kemarin? Apa jangan-jangan Pak Malkan lagi yang ngisengin motor kita kemarin? Bisa jadi Cit, Pak Malkan pasti sudah merencanakan ini semua. Ini pasti modusnya Pak Malkan untuk ngebawa kita ke rumahnya. Tapi untungnya Tuhan Maha Adil, dia ngeijabah doa-doa kita. Haha, mampus kamu kena azab Pak Malkan.
mata buta gak bisa ngelihat lagi. Ayo Cit, kita kabur dari rumah ini. Kita kabur lapor polisi supaya guru cabul ini bisa dihukum. Jangan tinggalin Bapak Citra. Bapak mohon, tolong. Bapak akan bertanggung jawab. Bapak akan menikahi kalian berdua. Tapi tolong jangan laporkan Bapak ke polisi. Bapak gak mau dipenjara. Hidup Bapak ini hancur nanti.